Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sedulur Sarkup Indonesia Barokah, rekan-rekan Sarkup di seluruh Nusantara. Kali ini saya berada di Desa Sidomukti bersama dengan saudara saya, sedulur Sarkup, Mas Aziz ya. Assalamualaikum Gus. Di sini kita menyambangi ya makam yang ada di Desa Sidomukti. Sidomukti Kecamatan Bunga ya. Kelurahan Bunga. Ya, Kelurahan Sidomukti, Desa Sidomukti, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Alhamdulillah. Di sini saya menyambangi makam dari tokoh yang fenomenal yang ada di sini ya, yang masih berhubungan dengan Mbah Sunan Giri. Di sini tempatnya juga sangat luar biasa, bisa dilihat rekan-rekan. Nampak pepohonan di sini sangat rindang dan juga sangat besar. Ini terdapat pohon ya. Dan di sini ada makam dari santri Sunan Giri ya, yang mungkin selama ini masih belum diketahui oleh rekan-rekan semua. Ini yang ada di dalam cusum ini adalah makam beliau. Ada makam yang ada di dalam cusum ini ya. Untuk makam beliau sendiri juga sudah dirawat oleh warga, sudah diadakan show juga oleh warga, dan di sini umumnya disebut oleh warga dengan Mbah Sentono. Lalu Mbah Sentono sendiri siapakah beliau ya? Karena Sentono itu adalah sebutan bagi sepuh ya, atau punden ya, punden. Oleh karena itu di sini akan saya menjelaskan supaya nanti bisa diketahui bahwa ada perbedaan nanti antara nama Sentono siapa sebenarnya beliaunya. Baik, untuk beliau yang disebut sebagai Mbah Sentono ya, Mbah Sentono, sedikit riwayat bahwa dulu ketika Sunan Giri sudah mendirikan Kedaton Giri, ada beberapa agresi penyerangan ke Giri Kedaton yang dilakukan oleh Prabu Ranawijaya atau Prabu Majapahit yang terakhir. Ketika itu beliau memerintahkan dua orang senopati. Yang pertama ya, dua orang senopati yang bernama Senopati Jogobelo dan Senopati Jogopati. Beliau diperintahkan untuk membunuh Sunan Giri. Ketika beliau melakukan tugasnya untuk mengeksekusi Mbah Sunan Giri, ketika Mbah Sunan Giri pada waktu malam hari beliau melakukan wudhu ya, beliau melakukan wudhu ada di Kedaton. Ketika itu datanglah dua orang senopati ini yang hendak membunuh beliau. Akan tetapi ketika pedang beliau akan diluruskan untuk menebas leher Mbah Sunan Giri, ketika beliau membungkuk untuk berwudhu, ternyata dua orang senopati ini membeku, tidak bisa bergerak. Ketika Mbah Sunan Giri mengetahui bahwa ada dua orang yang sudah memegang keris yang akan digunakan untuk membunuh Mbah Sunan Giri, ketika itu ditanya sama Mbah Sunan Giri,
Kue alep lapo? Jawabnya, dua orang senopati tersebut menjawab bahwa isun arep mateni siro. Kasarnya bahasa Jawanya gitu ya. Loh, terus lapo kok orang mau pateni aku? Jawab Mas Sunan Giri. Dijawablah oleh kedua senopati tersebut bahwa arep mateni kepiye awakku ora iso obah. Nah, dari situlah terus ketika Mas Sunan Giri menyampaikan kepada dua orang tersebut, kalau memang kamu tak lepaskan, apa memang kamu akan melanjutkan tujuanmu untuk membunuh saya? Tapi dua orang senopati tersebut menjawab, kalau memang benar saya dibebaskan, saya tidak akan membunuh panjenengan dan saya berjanji akan taubat ikut ke panjenengan. Dari situlah kedua orang senopati tersebut akhirnya dibebaskan dari bekunya tubuhnya, dan kemudian beliau berdua akhirnya bertobat, minta maaf dan bersedia untuk ikut Mas Sunan Giri. Disitulah kedua orang senopati ini dibiat oleh Mas Sunan Giri dengan bersyahadat. Akhirnya beliau berdua masuk Islam dan menjadi santri dari Mas Sunan Giri. Ketika beliau sudah menjadi santri Mas Sunan Giri, gelar beliau sebagai seorang Jogopati tetap diberikan, tidak diturunkan. Tetapi gelar beliau tetap diberikan dan beliau tetap dijadikan seorang senopati, akan tetapi bukan senopati di Majapahit, melainkan menjadi senopati di Kedaton dengan gelar Senopati Jogopati. Beliau ditugaskan di tempat ini untuk menjaga dari akses aliran Bengawan Solo yang ada di sana. Nah, setiap kapal pelayaran, setiap kapal perdagangan atau apapun yang melewati di Bengawan Solo harus berhenti di depan dan memberikan laporan. Beliau yang menjadi jagapatinya di desa ini, karena di sini juga dulu sempat ada suatu pemukiman yang didirikan oleh beliau sebagai tempat untuk memantau di Bengawan Solo tersebut. Lalu siapa nama sebenarnya Majapahit itu? Nama Majapahit sebenarnya adalah Raden Mondorogo. Ini adalah nama beliau ketika beliau masih di Majapahit, dan itu memang nama kecil beliau adalah Mondorogo. Jadi beliau bernama Raden Mondorogo dan mempunyai gelar patih atau senopati Jogopati. Jogopatinya Giri Kedaton. Alhamdulillah, ternyata sekian lama beliau itu masdur, sekian lama beliau itu menghilang, akhirnya bisa saya temukan di desa Sidomukti. Kenapa desa ini dinamakan Sidomukti? Karena nama Sidomukti adalah yang mengartikan bahwa Sido Sakti. Karena itulah di sini dulu adalah tempat pemukiman mereka atau beliau-beliau orang-orang yang sakti mandraguna, para santri-santri dari Sunan Giri yang diceritakan di sini di bawah pimpinan Mbah Jogopati. Di sini juga terdapat banyak makam-makam dari pengikut-pengikut beliau atau penggawa-penggawa beliau, dan di sini ini adalah penggawa yang paling sepuh. Ini adalah pengawalnya atau tangan kanannya Mbah Jogopati. Di sana juga masih sangat banyak untuk makam-makam dari para penggawa-penggawa beliau sampai. Baiklah rekan-rekan, untuk sementara itu saja bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan alhamdulillah di antara 6 senopati dari Majapahit yang ditentukan oleh
Basunan Giri di antaranya sudah bisa saya temukan, dan beliau berada di desa Sidomukti, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Syukur alhamdulillah, ternyata keberadaan beliau sekarang sudah bisa diketahui, dan keberadaan beliau di sini ada hubungannya dengan seorang pendekar pula. Beliau adalah dzurriyyah dari Basunan Giri, putra Basunan Giri dari ibu Nyai Ageng Sami yang ada di desa Kaweden, Mojopuro Gede, yang di situ dikenal dengan nama Mbah Dampu Awang, yang nama sebenarnya beliau adalah Mbah Abdul Kohar. Bagaimana hari akan saya jelaskan. Sementara itu dulu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Untuk rekan-rekan yang ingin berziarah kepada santri Basunan Giri yang sangat luar biasa, Sidomukti ini, di desa Sidomukti, Kecamatan Bunga. Lokasinya berada di sebelah timur dari Bengawan Solo. Jarak Bengawan Solo dan makam ini kira-kira ada 300 meter. Baik, terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Salam Sarikub Indonesia, salam satu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.